Tadi sempat diperlihatkan di layar Metro TV, Mas Burhan, hasil dari apa yang Anda baru saja luncurkan ya, top of mind calon gubernur. Saya tertarik dengan yang paling atas dan yang paling bawah itu, Mas Burhan. Paling atas Deddy Mulyadi itu angkanya 40 sekian, tapi yang paling Ya, bawah tidak tahu itu malah lebih besar lagi. Apa artinya ini, Mas Burhan? ya, jadi dalam simulasi top of mind memang umumnya warga itu belum bisa menjawab secara spontan. Karena mereka mungkin belum terekspos nama-nama calon, kampanye juga belum dimulai, sehingga ketika ada waktu 2,5 bulan sebelum hari A, itu banyak dalam simulasi top of mind tanpa diberikan brief siapa nama-nama yang maju, warga belum menentukan pilihan. Hmm, Nah, top of mind itu salah satu indikator dari strong voters. Tetapi kalau diberikan pilihan nama-nama yang akan maju, itu biasanya undecided voters berkurang. Dan hmm, buktinya dalam simulasi pasangan, kita kan punya simulasi bukan hanya top of mind ya, Leonard ya. ya, Ada ya, simulasi top of mind, ada simulasi calon gubernur, ada simulasi pasangan, itu jumlah undecided merosot menjadi 6,7%. hmm, Dan lagi-lagi limpahan suara undecided dalam simulasi top of mind itu biasanya proporsional. Nah, masalah di Jawa Barat adalah terjadi ketimpangan popularitas. hmm, Mengapa Deddy Mulyadi unggul sangat signifikan dibanding yang lain? Jadi Deddy dikenal hampir 94% oleh hmm, warga Jawa Barat, sementara nama-nama lain tingkat kedikenalannya itu antara 9 sampai 24%. Itu baru oke, dikenal. Nah, ini ya, masalah serius. Kalau pengen mengejar elektabilitas Deddy, mau tidak mau harus sama minimal. Atau hmm, setidaknya mendekati popularitasnya. Kan orang nggak mungkin milih kalau nggak kenal. Nah, hmm, di sini menjadi isu. Nah, di antara nama yang relatif dikenal, di antara rival-rival Deddy Mulyadi, itu Saihu, Presiden PKS. Itu pun ya, tingkat kedikenalannya kurang lebih 24%. Jadi hmm, memang perlu kerja ekstra keras untuk mengejar ketertinggalan Deddy Mulyadi, terutama dari faktor popularitas. oke, Agar kalau popularitas naik, itu biasanya elektabilitas mengikuti. ya. Mas Burhan, ini kan top of mind, artinya kan siapa yang paling terkenal di Jawa Barat yang diduga akan menjadi calon gubernur atau gubernur, meskipun kemudian ternyata salah kamar ya, seperti Ridwan Kamil yang kemudian muncul di peringkat kedua. Pertanyaannya, Mas Burhan, apakah top of mind ini kemungkinan akan bisa berubah juga? Mungkin akan ada yang bertambah begitu karena nanti sudah di filter lagi atau seperti apa biasanya, Mas Burhan? Ini bukan mengukur kedikenalan ya top of mind tuh. Top of Hmm, mind itu mengukur elektabilitas tanpa diberikan pilihan jawaban. hmm. Jadi tanpa disodori pilihan jawaban. Jadi spontan aja yang ada di kepala responden siapa yang akan mereka pilih. Ini Nah, seperti seperti apa esai begitu ya, Mas Burhan ya? Bukan ya ada esai, pilihan ya nggak boleh ada memilih pilihan begitu. jawaban. Jadi siapa Hmm, yang ibu bapak pilih jika pemilu Jawa Barat dilakukan hari ini. Nah, hmm, tanpa punya jawaban itu top of mind. Makanya kita tampilkan simulasi dalam berbagai macam bentuk kan. Jadi kalau Anda baca puluhan halaman yang kita rilis iya, tadi siang, iya, iya. itu banyak sekali bukan hanya simulasi top of mind, ada simulasi 8 nama cagup dan cawagup, ada Hmm, simulasi cagup saja 4 calon yang sudah resmi ya diusung oleh koalisi, dan ada simulasi pasangan yang mendekati kertas suara. Nah, yang di layar ini simulasi kertas suara. Nah, di iya, situ undecided berkurang kan dari hmm, puluhan persen tinggal 6, sekian persen. Karena hmm, ada nama-nama yang disodorkan kepada responden. iya, Nah, per hari ini nama-nama undecided tadi itu cenderung lari kepada calon yang mereka kenal. Tadi yang saya hmm, sebut ada ketimpangan popularitas. iya, Jadi buat misalnya nama seperti Ahmad Syaihu atau Ilham Habibie, hmm, kemudian Pak Acep, kemudian Pak JJ, itu ya mau tidak mau harus meningkatkan kekenalan. Nah, per hari ini hmm, Pak Syaihu misalnya itu iya, popularitasnya hanya kuat di Kota Bekasi dan hmm, pemilih PKS. hmm, Kemudian Pak Ilham Habibie itu kuatnya hanya di kota, kota ya, tapi di desa-desa banyak yang belum kenal Pak Ilham iya, Habibie. iya, Pak JJ itu hanya dikenal lokal di Pangandaran karena beliau Bupati Pangandaran.
Pak Acep juga sangat lokal. Jadi ini yang membuat Pak Dedi melenggang karena lawan-lawannya tidak imbang dari sisi Oke. popularitas. Kalau saya mengartikan bahwa hasil dari survei indikator ini terakhir Mas Burhan benar-benar adalah apa ya, popularitas dari tokoh dan Ya, partai belum bergerak, itu tepat atau kita melihat sebenarnya partai pendukung atau pengusung sudah bergerak juga? belum ya, kalau kita lihat dari data yang kita punya baru PKS ya yang sangat solid mendukung Saihu. Sementara Deddy Mulyadi meskipun tidak didukung oleh partai-partai seperti PD Perjuangan, PKB, cukup banyak mampu mencuri dukungan dari basis partai yang secara resmi tidak mendukung dirinya. Artinya partai belum bergerak, calon juga belum bergerak. Baru Iya, PKS saja yang relatif bergerak. Sehingga terjadi semacam loyalitas basis pemilih PKS yang mengusung Saihu tegak lurus dengan pilihan pilkadanya. Ini berbeda iya, dengan partai-partai lain di mana oke, Deddy Mulyadi begitu intrusif ya, penetratif untuk menggarap bukan hanya basis partai iya, pendukungnya, iya, tapi juga basis partai-partai yang lain. Tapi lagi-lagi ini waktu masih ada 2,5 bulan, Leonard. hmm, Kita hmm, tunggu pergerakan dari rival-rival Deddy Mulyadi karena biasanya Jawa Barat itu kompetitif. Jadi kita menunggu ya kompetisi yang lebih sengit ya antara para oke, calon dan iya, harapan saya tanpa harus menunggu proses kampanye resmi. Karena kampanye resmi sendiri kan masih ada beberapa hari ke depan. Dan ini sudah ditetapkan oleh KPUD, silahkan mengajak masyarakat untuk memilih mereka dengan menawarkan program sebaik mungkin iya, buat Jawa Barat yang kita iya. tahu adalah provinsi paling gemuk seluruh Indonesia. Jadi ini terakhir saja, singkat saja Mas Burhan, kemungkinan masih bisa berubah ya hasil survei ini dengan nanti realita pada saat pencoblosan. Sangat mungkin, karena ini kan survei awal September ya, Leonard. Dan dalam survei di bagian slide-slide awal saya tampilkan, meskipun preferensi warga Jawa Barat sudah muncul terkait dengan pilihan calon gubernur, tetapi ketika ditanya kapan mereka menetapkan Ya, siapa calon pasangan yang akan mereka pilih, jadi ketetapan itu kapan mereka akan tentukan, itu 70% mengatakan waktu kampanye resmi hingga pemilihan di bilik suara. oke, 70%. Artinya ya, banyak pemilih yang masih wait and see sebenarnya. Meskipun mereka sekarang punya preferensi ke Dedi, itu tidak ada jaminan preferensi itu tidak berubah. Jadi sangat tergantung oleh ya. penetrasi calon gubernur dan kekuatan mesin partai dalam menyukseskan calon yang mereka usung. Baik, kita akan tunggu sama-sama perkembangannya seperti apa, tapi terima kasih Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi sudah mencerahkan Terima kami kasih, sore ini. Selamat Leonard. sore. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.